Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat siang adik-adik semua. Berjumpa kembali di pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pada pelajaran Al-Quran dan Hadis kali ini kita akan belajar tentang penjelasan surat Al-Fatihah. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita baca surat Al-Fatihahnya bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai baca, dimulai dari tahun 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Nah, baru kita sekarang masuk kepada pembahasan. Yang pertama, tadi ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, siapa Allah? Rabbil alamin, yaitu Rabb semesta alam. Nah, Rabb semesta alam itu berarti Rabb yang menciptakan seluruh alam semesta, Rabb yang mengatur seluruh alam semesta, Rabb yang memelihara seluruh alam semesta, yang memelihara seluruh makhluknya dengan cara dikaruniakannya rizki dari Allah, nikmat dari Allah untuk para makhluknya, termasuk kita selaku manusia. Nah, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah dua di antara nama dan sifat Allah yang maha indah dan mulia. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua di antara banyaknya sifat atau nama Allah yang mulia dan indah. Dan Ar-Rahman ini maknanya adalah kasih sayang Allah itu terbentang untuk seluruh makhluknya, untuk seluruh penghuni alam semesta. Sementara Ar-Rahim maknanya adalah kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian Maliki yaumiddin, yaitu artinya raja atau penguasa di hari pembalasan. Maliki yaumiddin artinya yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan. Nah, ini juga merupakan salah satu bukti dari Maha Pemurah dan Maha Penyayangnya Allah dengan adanya sifat keadilan Allah, yaitu Allah akan membalas segala perbuatan makhluknya di hari pembalasan atau di hari kiamat. Nah, kalau kita suka berbuat buruk nih, maka Allah akan berikan azab kepada kita. Sedangkan kalau kita suka berbuat baik, kita akan diberikan Allah atau dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Jadi mulai sekarang hati-hati. Setiap tingkah laku adik-adik, setiap perbuatan adik-adik itu akan dibalas, ya. Maka perbuatlah atau beramalah yang baik. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kita itu harus
hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah atau menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada pohon, kepada binatang, kepada bebatuan. Itu tidak boleh. Dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jangan sampai kita meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Jangan sampai kita meminta pertolongan kepada jin, kepada setan, kepada kuburan, kepada jimat-jimat, kalung-kalung. Seperti itu tidak boleh. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu artinya Islam, atau maksud dari jalan yang lurus itu adalah Islam. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, siapa orang-orang yang sudah Allah beri nikmat? Yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan seluruh manusia yang taat, yang tetap teguh menjalankan syariat agama atau ajaran yang dibawa oleh para nabi, yaitu Islam. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Nah, siapa yang Allah murkai? Yang Allah murkai itu adalah maksudnya orang Yahudi. Nah, kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka itu mengetahui kebenaran, mengetahui ilmunya, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya, tetapi mereka tidak mempraktekannya. Nah, teman-teman jangan sampai terjatuh kepada sifat orang Yahudi, yaitu teman-teman mengetahui ilmunya tetapi tidak mengamalkannya. Contoh, teman-teman mengetahui adab-adab di masjid, tetapi teman-teman malah di masjidnya berteriak-teriak, malah bermain-main. Padahal teman-teman tahu bahwa adab di masjid itu nggak boleh seperti itu, tetapi teman-teman tetap melanggarnya. Nah, awas loh, hati-hati. Jangan-jangan itu termasuk sifat orang Yahudi, yaitu orang yang tahu ilmunya tetapi tidak mengamalkannya. Nah, mulai sekarang teman-teman belajar, terus berilmu, terus diamalkan. Nah, kemudian bukan pula jalan orang-orang yang tersesat atau orang-orang yang Allah sesatkan. Siapa yang Allah sesatkan? Yaitu orang-orang yang tidak mau mengambil jalan hidayah, orang-orang yang tidak mau menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, sebagai agamanya. Nah, jangan sampai teman-teman juga terjatuh kepada sifat yang ini, yaitu sifat orang Nasrani. Nah, jadi teman-teman nanti gak boleh nih malas dalam belajar, gak boleh nih malas dalam mencari ilmu, karena belajar dan mencari ilmu itu adalah wasilah kita agar Allah memberikan hidayah kepada kita, agar kita nantinya berilmu. Nah, dengan ilmu itu kita dapat beramal. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai surat Al-Fatihah. Nah, semoga yang tadi, yang sedikit itu bermanfaat bagi Ami dan bagi teman-teman semua. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari surat Al-Fatihah, dan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di pelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, insya Allah di pelajaran Al-Quran dan hadis selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi atau latihan, ya. Persiapkan diri teman-teman dengan baik, murojaah dari sekarang, ya. Mungkin hanya itu. Ami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.